Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin. Kali ini kita akan coba belajar membuat CRUD dengan menggunakan Code Igniter 4 studi kasus si akad untuk tabel student. Kira-kira tabel nanti akan kita kerjakan seperti ini. Kita langsung mulai saja ya. Kita akan buat file baru di dalam sini. Kita gunakan perintah terminal. Gunakan composer dengan perintah composer create project Code Igniter 4 garis miring app starter, lalu kita beri nama foldernya, misalnya nama projectnya, misalnya saya beri nama si akad. Kita tunggu beberapa saat hingga selesai proses instalasi, selesai folder baru sudah terbentuk. Langsung kita jalankan Visual Studio Code dengan perintah code lalu nama foldernya, enter. Maka akan terbuka Visual Studio Code dengan isi folder yang kita butuhkan. Ini dia. Langkah pertama, kita duplikat environment-nya, lingkungan kerja kita. Lalu ganti namanya menjadi .env. Ini yang akan dibaca oleh si aplikasi. Berikutnya, CI environment-nya kita ganti ke development, biar kalau error kasih tahu muncul ke kita. Ini dia. Berikutnya lagi kita butuhkan database, karena kita mau pakai database-nya MySQLi. MariaDB kita masukkan di sini. Drivernya MySQLi, username dan password sesuaikan. Kalau pakai SAM biasanya passwordnya kosong tanpa password seperti ini. Punya saya ada passwordnya, nanti saya isi. Cukup seperti itu untuk INV-nya. Selanjutnya kita akan buatkan database-nya. Nah, untuk database-nya kita bisa lewat sini. Pertama kita jalankan dahulu PHP Spark Serve. Oke. Sudah. Kita buka satu lagi. Oke, buat perintahnya. Setelah itu kita akan buat, kita cek dulu ada apa aja di PHP Spark ini. Boleh langsung enter. Kita belum buat database, kita bisa pakai PHP-MyAdmin seperti di sini untuk buat database. Boleh juga lewat sini. Saya contohkan lewat sini saja. Untuk buat database kita bisa kasih ke perintah dbcreate. Nanti kita bisa lakukan perintah PHP dbspark dbcreate, lanjutkan dengan nama database-nya. Misal saya kasih nama YT akad dengan syarat ininya benar, sambungannya benar. Kalau sambungannya salah dia akan bilang nggak nyambung, nggak bisa. Karena tadi saya bilang saya pakai password. Kalau di sininya sudah nyambung, maka dia akan langsung berhasil seperti ini. Oke, sudah. Kalau kita cek di sini, database-nya pun akan langsung muncul. YT akad. Seperti ini. Isinya masih kosong. Oke, selanjutnya kita buat dulu tabelnya. Untuk membuat tabel, kita bisa gunakan di dalam database migration. Di sinilah kita akan buat tabelnya. Buat tabel bisa kita gunakan perintah PHP Spark make migration. Kita lanjutkan dengan nama tabelnya. Misal saya kasih nama tabelnya adalah, saya mau buat create tabel. Tabel yang saya buat rencananya adalah siswa, berarti create student. Enter. Maka akan otomatis terbentuk sebuah file dengan nama, tahun, bulan, tanggal, info, jam, lalu create student.php. Ini dia. Nah, di sini kita bikin, baru isinya kita buat. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita untuk isinya. Yang kita lakukan adalah buat tambahkan file. Ini dia, add file, constraint jumlah ininya 11. Unsigned berarti dia tidak ditandai, tidak ada angka minus.
auto increment, berarti otomatis terisi dengan nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian nama, email, nah, kita butuh tambahan selain nama dan email, kita sesuaikan saja misalnya dengan yang contoh tadi. Gender, birthplace, birth date, email, dan phone. Tambah address, berarti kita tambahkan dengan gender. Kita boleh tambahkan di sini aja ya. Oke. Saya mau tambahkan gender. Urutannya nggak masalah ya. Nomor induk mahasiswa. Oh boleh, kita butuh juga. Saya butuh tambahkan gender. Oke. Gender pilihannya, saya mau pilihannya bahasa Indonesia saja. Laki-laki perempuan, tergantung mau dibuat satu huruf atau lengkap juga boleh. Saya contohkan satu huruf saja, L dan P. Kita cek ada yang kurang nggak? Tempat tanggal lahir belum ya, kita masukkan saja birthplace dan birth date. Birth date. Oke, kita butuh satu lagi birthplace-nya. Saya butuh satu lagi birthplace. Birthplace. Oke. Cukup. Tata letak, address saya letakkan paling bawah saja. Di ini ya, cukup ya. Ya, boleh kita letakkan di sini. Cuma tata letaknya saja kita atur ulang. Oke, klik kanan, format dokumen. Oke. Email, phone, address. Saya kira cukup. Kalau mau ditambahin dengan unik juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Cuma kalau unik berarti tidak boleh ngisi dengan email yang sama. Oke, saya biarkan saja. Oke, saya kira cukup seperti ini. Downnya sekalian. Ketika di rollback, maka studinya akan hilang. Oke, cukup seperti ini. Ini ketika kita jalankan, kita langsung jalankan PHP Spark Migrate. Selesai. Kita cek ada yang salah. Database unknown database CI4. Oke, ternyata ada yang salah. Nama databasenya salah. Oh, ini dia salah nama databasenya. Kita harusnya kasih nama dulu dengan si akad. Oke, samakan dengan yang tadi kita panggil. Oke. Baru kita ulangi. Oke, selesai. Dan kalau kita refresh, maka database tadi yang sudah kita buat langsung ada tabel student dengan isian yang kita sesuaikan tadi. Ini dia. Langsung kita akan lihat contoh datanya. Untuk contoh datanya kita gunakan migrate atau seeder maksud saya. Seeder di sini kita butuhnya. Untuk seeder kita sama perintahnya php spark make seeder. Nah, nama seedernya ini create student. Berarti kita butuhnya adalah student seeder. Student seeder. Oke, student seeder. Seeder itu lebih dari satu ya. Bolehlah kita pakai S saja. Student seeder. Oke, langsung ada contohnya di sini. Oke. Misal kita mau isi contoh untuk contoh kali ini kita isi dua aja. Dua data saja. Nah, kita bisa buat dari sini data. Kita kasih nama, kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Name, gender, birthplace, birth date, kemudian email, lalu phone. Kita butuh juga phone ya. Kita butuhkan phone. Kita butuh juga email. Terus email tadi sudah ya. Baru address. Berarti ini satu kita buang. Yang email pertama kita buang. Oke.
Name, gender, birthplace, oke, email, phone address. Oke, email, phone address. Berarti harusnya adalah email, phone address. Email, oke. Malah dibuang dua-duanya ya. Emailnya, oke. Email John at do.com misalnya gitu. Oke. Email, phone address. Selesai. Kita lanjut contoh kedua. Dua saja kita buat. Gender kedua kita ganti. Dan satu lagi. Oke. Setelah address. Oke. Terakhir kita buat. Oke. Ini yang kita buat. Oke, kita sesuaikan. Gender belum ditutup. Oke. Selesai ya. Sesuaikan. Oke, selesai sudah dua contoh data ini yang kita butuhkan. Langsung kita kasih perintah insert batch. Oke, langsung kita berikan perintah untuk seedernya. PHP Spark seeder. Seed, langsung kita sebutin nama seedernya. Student seeder. Enter. Oke, kita lihat sebentar. Kita ke atasin. Kita lihat untuk seeder ini. CI encryption, make, migrate, DB, seed, migrate, refresh status, key, generate, cell, make config, migration model, seeder. Ini ya, seeder. Make new seeder. Khusus untuk seed, DB seed. Oke, berarti perintahnya adalah DB seed. DB.2 seed. Oke, selesai sudah. Kita refresh saja hasilnya. Kita cek di browse. Oke, sudah 2. Apa yang terjadi kalau kita seed sekali lagi? Kalau kita seeder sekali lagi, maka dia akan langsung nambah. Karena perintah di dalamnya adalah seed. Insert batch, maka dia akan nambah. Jadi kalau sini 2, kita tambah sekali lagi dengan data yang sama, dia akan nambah sekali lagi. Kecuali ada syarat tertentu. NIM. Di sini ada syaratnya adalah NIM tidak boleh sama. Ketika kita bikin tadi di awal, NIM itu constraint, unik, berarti nggak boleh sama. Ini dia protes. Coba kalau nggak ada syarat itu, dia akan langsung jadi. Ambil contoh misalnya kita ganti saja, kita tambahkan John Smith 2, John Doe 2. Oke, nah, syarat sudah terpenuhi, kita jalankan sekali lagi, dia langsung nambah. Nah, ketika kita refresh, dia langsung jadi 4. Nanti untuk contoh cukup 2 saja. Kenapa 4, 3, dan 4 nggak ada? Karena tadi ketika di-upload gagal. Itu dianggap penomornya adalah nomor yang sama. Lanjutan. Biarkan saja bagian itu karena auto increment memang sifat seperti itu. Ketika dijalankan gagal ya dia tetap akan menghitung. Oke, berikutnya setelah kita selesai dengan env, kemudian migration, lalu seeder, berikutnya baru kita mulai di bagian intinya. Inti dari sebuah framework adalah model MVC, model, view, dan controller. Nah, oke, yang pertama kita atur dulu route-nya lewat mana? Route. Oke, untuk routes, oke, default-nya kan lari kemari ke home. Jadi kalau kita jalanin seperti ini ketika kita jalankan, dia larinya ke sini. Ya. Nah ini kita biarkan saja. Nanti boleh kalau misalkan kita mau ganti. Kalau sekarang dia larinya di VS Code. Langsung di VS Code ya. Kalau kita nggak mau di VS Code, di browser juga boleh di sini. Jadi sekarang
VS Code boleh tanpa browser, jadi browser boleh libur, VS Code sudah bisa menangani semua. Oke, kita biarkan saja bagian ini, nanti kecuali ketika kita butuh boleh kita sesuaikan ulang. Kita lanjut saja roots berikutnya. Kita bisa cek sebelum kita buat root baru. Kita di tempat kosongnya, untuk cek root yang ada dengan perintah php spark roots. Maka dia langsung muncul, ini cuma satu. Nah, ada satu perintah yang bisa langsung meminta 8 tambahan. Kalau get kayak gini, ini bener ya, nggak salah. Cuma dia cuma nambah satu-satu. Ini boleh dengan cara kayak gini. Berarti kita tambahin kebutuhan. Jadi ya nanti ada sesuai perintah CR udah ada C-nya, create nanti butuh 2. Ada get sama postnya, tambahan yang lainnya. Tapi saya contoh kali ini mau pakai cara yang mudah saja. Kita nggak pakai get, tapi kita pakai resource saja. Sekali perintah langsung semuanya dapat. Ya, kita pakai student kayak gini. Maka dia akan langsung muncul ke ini banyak 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perintah. Mungkin show kita nggak butuh, nanti kita akan kasih pengecualian di bagian sini. Tergantung kita kasih controllernya apa. Misal saya mau bikin controller, nama controllernya adalah student controller. By default kalau kita nggak tulis manual kayak gini, maka nanti controllernya namanya adalah student sesuai dengan nama yang kita panggil di sini. Sesuai namanya. Karena default dari CI itu bikin controller tanpa akhiran, bikin model dengan akhiran. Jadi student model, tapi controller namanya student. Gitu. Oke, saya buat controller, kasih tahu aja student controller. Model, nanti kita buat student model. Pengecualian kita pakai, new-nya kita tetap butuh, edit kita butuh, jadi yang kita pengecualian hanya show saja. Kenapa? Karena show saya nggak mau pakai. 2, 1, 2. Oke, sudah cukup ya. Skip. Oke. Oke, selesai. Jadi kalau kita hitung dia berkurang 1. Sudah tidak ada show-nya. Oke, selesai sudah untuk roots-nya. Kita lanjut dengan kebutuhan. Boleh kita tes dengan student di sini. Garis miring student. Rutenya sudah ada. Jadi kalau ada rutenya, nah kita contohin yang nggak ada rute dulu. MHS, nah nggak ada rutenya maka dia akan bilang 404 not found. Tapi kalau student, errornya beda. Nah, dia masih 404 tapi dikasih tahu di sini controllernya nggak ada. Berarti kita bikin dulu controller, namanya apa? Student controller. Kita gunakan PHP Spark make controller. Kita kasih nama student controller. Enter. Oke, sudah muncul student controllernya. Adanya di controller, judulnya student controller. Ini dia. Oh, di student controller. Oke, di student controller inilah yang akan kita buat. Kita butuh pertama untuk indeksnya dulu. Satu-satu aja kita kerjakan sesuai dengan permintaannya. Tapi kita nggak mau pakai JSON. Kita akan masukkan ke view. Kita akan bentuk sebuah view dengan nama folder student. Kemudian kita kasih nama index. Dengan isian data kita ambil dari student dan student. Oke, ini sudah selesai, tapi student modelnya nggak ada. Ini biar nggak error, boleh kita add dulu, import class student modelnya. Tapi karena kita belum bikin modelnya, dia juga nggak mau karena student modelnya nggak ada. Jadi kita harus bikin dulu modelnya, namanya student model. Kita bikin dahulu, make. Kita kasih nama aja student model, make-nya adalah make model. Oke, selesai. Kalau kita cek
di dalam model, ini dia sudah ada isinya. Ini dia. Oke, kita biarkan saja semua. Oh iya, ada low-nya yang kita butuhkan. Nih yang lain boleh dibuang-buangin yang nggak butuh, tapi dibiarkan juga nggak apa-apa. Saya contohkan dibiarkan saja. Kecuali pada bagian allow field, ini kita isi sesuai dengan nama field yang tadi kita tulis di migration. Jadi ada yang kita mau isi manual, name sampai dengan address. Jadi kita tulisnya di situ. Home-nya nggak kita butuhkan, tutup saja. Jadi saya tinggal tulis name. Jangan lupa posisinya di-update dengan tanda name, gender, birthplace, birthdate, email, phone, address. Selesai. Ini yang harus kita isi. Allow field itu artinya field yang diizinkan untuk diubah atau diganti. Selesai untuk bagian modelnya. Untuk bagian model selesai, berarti kita boleh lanjut. Kita tinggal import saja kelas dari modelnya. Find all student model di student model. Jadi kita tinggal bikin student modelnya, student model. Kita harus bikin modelnya dulu. Sini ya, kita bikin new app start model. Oke. Kita bikin ini variabelnya. Di student model new model. Oke, kita bikin gini aja. Di student model new model. Di student model new model. Kalau enggak kita bikin langsung variabel juga boleh. Kita bikin kayak gini aja. Di student model new app model. Lalu kita buat student sama dengan di sini langsung variabel saja. Oke. Kita boleh pakai find all. Selesai? Ini sudah, view-nya yang belum. Kita cek dulu biar errornya sudah berganti. Mestinya sudah berganti, tetap error. Tapi errornya karena file ini nggak ada. File view-nya nggak ada. Kita cek untuk file view, PHP Spark, enter. Bisa nggak kita bikin view-nya lewat sini juga? Langsung bikin file pun bisa sebenarnya. Kita bisa gunakan make view. Kalau memang di sini ada untuk view-nya. Ternyata tidak ada. Make controller ada, make model ada, make view nggak ada. Oke, berarti kita langsung buat saja. Kita sebutin student itu folder file, kemudian index itu file. Student itu folder, index itu file. Di copy saja boleh. Lalu klik kanan pada view, lalu pilih new file. New file saja langsung. Oke, langsung kita beri nama .php. Jadi bikin folder baru namanya student, bikin file baru judulnya index. Rencananya kita akan bikin layouts, maka kita akan buat dulu layoutnya. Karena kalau langsung kayak gini, nah ini boleh kita tulis ini index. Biar ketahuan saja kalau ini sudah muncul. Oke, sudah terpanggil. Biar tidak ngulang bikinnya, kita bikin dulu yang namanya layout. Bikin layoutnya di mana? Di dalam view saja. Misalnya kita beri nama foldernya adalah layout. Nanti di dalamnya baru kita bikin nama filenya. Boleh app, boleh main, boleh template, apapun lah silakan. Saya pilih main saja. Nah, di dalam main inilah baru saya bikin default dari perintah HTML biasa. Misalnya saya bikin si akad. Oke, si akad. Sudah, terus di sini saya pengen bikin pakai gambar ya, logo lah. Enggak wajib, terserah mau cari logo apa.
Logo bagus. Oke. Saya pakai logo yang logo huruf M. Kok jadi malah lama gara-gara nyari ini ya? Oke. Harusnya saya pilihnya nggak usah terlalu bikin lama. Oke, kita ambil saja, terserah mau yang mana aja boleh, cuma buat ambil yang pertama saja, yang ketemu pertama. Oh, saya mau bentuknya transparan sekalian deh, transparan. Oke, dapatnya yang ini boleh. Oke lah. Saya langsung pilih ini saja, copy paste, masukkan ke dalam project yang saya buat. Akan taruh dalam public ya. Sini boleh bikin folder baru, misalnya aset, image, apapun lah terserah. Misal saya bikin folder namanya image. Oke, dalam image itulah saya bikin file namanya logo. Misalnya. Oke, selesai sudah. Jadi kalau saya cek di sini, filenya sudah ada di dalam public image. Ini dia. Oke, isinya ternyata nggak transparan. Sudahlah, biarkan saja, nggak apa-apa. Saya langsung panggil saja di dalam file main saya tadi. Kita panggil dengan perintah link web icon ada di dalam image dengan nama file logo.png. Oke, kita lanjut. Di sini kita mau pakai Bootstrap. Get bootstrap.com. Get bootstrap.com. Oke, kita langsung pakai saja di CDN-nya. Copy, taruh sini. Satu lagi khusus untuk JavaScript-nya. Letakkan sebelum tag body tutup. Kita letakkan di sini. Oke. Kita akan buat tampilan awal, nanti ada menu dan segala macam, ada judul. Kita ambil saja langsung dari Get Bootstrap, biar nggak terlalu repot. Kita tulis aja navigation. Nav. Kita cari navigation-nya. Oke, kita ambil navigation. Ini cukup, karena kita cuma mau ambil student saja, yang lain kita nggak terlalu butuh. Judulnya boleh, nanti kita ganti dengan gambar. Kita copy saja. Masukkan di sini. Kita pakai kontainer dulu ya, biar ada jaraknya aja. Oke. Misalnya kita kasih ini ya. Oke. Di dalam kontainer ini baru kita bikin Ctrl V saja. Navigation-nya kita masukkan di sini. Klik kanan, format dokumen. Oke, biar langsung rapi. Kita butuh home biarin. Nah, student ya. Student. Mungkin nanti home-nya kita ganti siswa ya. Siswa. Oke. Home-nya kita buat. Oke, titik saja. Ini kita ganti dengan langsung ke student ya. Pakainya di sini tadi students. Oke, cukup. Yang lain kita nggak butuh, kita buang saja. Oke, selesai untuk navigation-nya. Lanjut di bawah navigation, kita render kontennya. Kita tambahin satu lagi mungkin buat footer-nya ya. Untuk footer-nya.
Oke, kita buat aja si akad by nama masing-masing saja. Nah, misalnya gini, cukup begini dulu aja. Kita cek dulu secara hasil. Oke, ini coba kita panggil dari indeksnya. Untuk panggilnya kita bisa gunakan perintah php echo. Kita extend layout main. Kita contohkan ini saja. Kita tes dulu isinya. Refresh. Oke, ada ya navbar siswa. Ini adalah halaman untuk mengelola data siswa. Ini di bagian ketika kita masukin siswa student. Tapi home-nya masih hilang ya. Karena memang kita belum manggil ke mana-mana. Kalau mau di home-nya juga bisa kita ganti nih. Ini kan dia manggil ke view-nya ya, ke bawaannya. Boleh kita tetap pakai bawaannya, cuma kita ganti isinya aja. Boleh juga kita bikin baru. Saya lagi males bikin yang baru, kita pakai bawaannya saja. Ini kita copy paste welcome message ya bawaannya. Kita ambil aja dari sini. Kita ganti judulnya untuk apa namanya dashboard. Ini hanya dashboard. Ini dashboard untuk aplikasi si akad. Nah, cukup ya. Saat kita memasukin gambar IMG yang tadi kita panggil, kita boleh panggil langsung dengan image garis miring logo.png. Alternatif kalau tidak muncul gambarnya, tulisannya apa? Logo. Ini jadi kira-kira kayak gini. Siswa langsung masuk kayak gini. Oke, selesai sudah untuk persiapannya. Kita lanjut untuk ilmu CRUD-nya. R-nya dulu, baca data siswa dari tabel yang sudah kita buat di sini. Ini kita ganti logo kali ya untuk navbarnya. Kita betulin dulu sekali lagi. Di ini boleh kita hapus di main saja. Logonya kita ganti. Ini enter. Judul tulisannya nggak usah kita pakai. Kita mau pakai gambar saja. Soal ini yang terjadi kita cek. Oke, sudah ya. Sudah, home juga sudah. Ini. Dilanjut dengan bagian siswa, baru kita isinya. Untuk bagian siswa, kita selesaikan bagian indeks siswa. Oke, di sini kita utak-atiknya. Kita butuh div yang kita butuhkan. Tergantung maunya kita buatnya seperti apa. Tapi kira-kira tampilannya adalah ada tabel, ada judul siswanya, ada yang kita butuhkan lah ya. Oke, misalnya saya mulai dari yang paling awal. Untuk judulnya saya mau kita pakai div saja. Judulnya misalnya kelasnya adalah row sama MT2. Berarti kita boleh bentuknya row sama margin topnya kita kasih 2. Yang kedua kita buat kolom di tengahnya. Nanti tinggal masukkan. Misalnya kita kasih margin top lagi, kita kasih jarak 2. Kemudian kolomnya kita kasih 10. Baru kita kasih judul, misalnya data siswa. Oke, ini yang keduanya saya belum butuh, jadi nggak usah. Yang kedua, saya mau bikin ada tombol di belakang, kasih 2, dengan nama tombol misalnya tambah siswa. Saya bisa tambahkan seperti ini. Ya, ini jauh lebih aman kalau saya bikinnya adalah pakai site URL. Maka saya buatnya kayak gini. Kalau saya pakai site URL, boleh yang tadi ya, nggak salah. Cuma saya belum cocok aja. Saya pakai site URL seperti ini. Karena tadi saya pakai default bawaan itu bukan pakai create tapi pakainya new. Create itu default bawaan buat Laravel.
Oke, selesai. Baru saya bikin tabelnya. Untuk tabelnya, saya tinggal tambahkan saja kelasnya. Saya butuh kelas tabel, tapi saya juga butuh tabel strip biar ada bentuknya strip. Bordernya boleh tabel strip. Oke, MT2 boleh lah. Tabel hopper sama cut body mungkin ya. Tabel hopper sama cut body. Saya butuh tabel hopper. Kalau dideketin dia berubah. Cut body. Oke, misal saya bikin kayak gini. Kemudian saya butuh apa? Nomor, NIM, nama, gender, LP saja ya. L garis miring P biar nggak kebanyakan. Jenis gender maksudnya. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, email, telepon. Email, telepon, terakhir alamat. Alamat. Oke. Dan satu lagi untuk aksinya. Action. Oke. Selesai. TR-nya ditutup, T-head-nya ditutup. Lanjut untuk T-body-nya. T-body kita ambil dulu di perhitungannya. Kita bisa buat seperti ini. Kita ambil dari student, name, gender, dan segala macamnya. Buttonnya kita ambil edit dan delete. Untuk editnya kita pakainya adalah students. Aduh, salah ya. Oke, edit gini maksudnya. Untuk delete-nya kita buat lebih aman saja. Kita gunakan form baru dengan menggunakan form action. Nanti ya, kita sesuaikan hidden metodenya delete. Seperti ini. Kita mau konfirmasi dulu, yakin mau dihapus atau tidak. Oke, kita cek dulu hasilnya. Siswa, oke, sudah. NIM-nya tidak ada di array. View student index name on array. Kita cek ulang yang kita buat. NIM. Oke. Kita sesuaikan. Ini boleh diturunin lagi. Students as student. Oke. For each NIM. Oke, student NIM. Kita tes dulu. Oke, selesai sudah. Nanti solusinya kita buat bentuknya adalah array. Bukan sok. Kita hapus bawah. Ctrl D, semua kita hapus. Oke, ini kita mau. Oke, selesai semua. Kita cek dulu hasilnya. ID-nya dia bilang nggak ketemu di student 39. 39 itu berarti bagian edit student ID sama. Penggunaannya masih salah. Kita sesuaikan dengan yang tadi kita buat. Oke. Itu juga dengan ID pada hapus data.
Oke, kita cek hasilnya. Oke, selesai semua. Ini bagian dari R-nya. Kita lanjut dengan C-nya. Klik pada bagian tambah siswa. Nah, dia bilang metodenya nggak ada. Berarti kita lanjut di bagian ini yang sudah selesai. Boleh kita tutup. Migration sudah selesai kerjaannya. Seeder sudah selesai kerjaannya. Environment sudah selesai kerjaannya. Root juga sudah. Kita kerjakan di controllernya dulu. New. Kita butuh new. Public function new. Nah, ini yang kita butuhkan. Oke, ini kita butuhkan. Oke, ya, jadi kita butuh bikin public function new. Apa yang ada di new ini? Ya, yang mana yang kita mau ambil tergantung kita mau ngerjain apa. Kalau kita butuh validation, boleh kita buat di sini. Untuk validation ada dua pilihan, ada validation di sisi model, ada juga validation di sisi controller. Saya sih lebih senang validation itu di sisi controller. Tapi sebenarnya boleh-boleh saja validation di sisi model. Mungkin contoh kali ini biar nggak terlalu banyak, nggak terlalu bingungin, saya bikin validationnya di sisi sini aja. Jadi kalau ada error segala macam nanti dia kasih tahu. Kalau mau langsung tanpa validasi bisa kita buat di sini sebenarnya. Cuma nanti giliran ya, ini kayak gimana, seperti apa, errornya seperti apa itu nggak muncul. Kita pakai yang cepat aja lah. Contoh kali ini validationnya kita skip, langsung start new. Maka ketika kita jalankan dia akan error karena new-nya belum ada. Kita bikin file new di dalam view. Klik kanan, new.php. Nah, ini kita buat mirip dengan yang tadi. Kita extend. Ambil saja dari si indeks ini, kosongkan saja. Ini ya dari indeks. Nah, depan atasnya pasti sama. Oke. Oh iya, jangan lupa ya di akhirnya jangan sampai nggak ditutup. Oke, udah end section. Oke, tambah siswa. Nanti saya URL-nya modelnya kayak gini. Ini kita pakai CSS field untuk membuat lebih pas ya. Oke, untuk name kita butuhkan. Saya maunya ketika nanti nggak sengaja ada error, boleh kita ganti ini, kita tambahin. Ada value-nya. ID sebenarnya saya nggak butuh ya. Saya belum butuh ID, jadi boleh aja kita matikan. Saya butuh yang namanya value. Jadi kalau ada yang salah, biar errornya dimunculkan dulu. Tapi tadi saya nggak pakai itu ya, errornya nggak dipakai. Jadi saya pakai old dari name. Kira-kira gini. Oke. Yang lainnya juga sama ya. Oke, ini juga kita biarkan saja lah. Ini laki-laki, ini perempuan. Oke, old-nya kita juga butuh. Oke, emailnya juga, font-nya. Oke, address-nya juga kita butuh. Submit-nya kelas, oke. Save student. Nanti namanya simpan aja ya. Simpan. Dah, cukup. Biar cepat terlihat dulu aja. Oke, tampilannya kacau karena kita nggak mainin di bagian tampilannya. Bolehlah kita contek bagiannya sampai sini. Copy. Oke, bagian form ini. Oke. Paste. Nah, kita sesuaikan di bagian edit siswa. Oke.
Oke, data siswa di sininya kita buat, oh ini nggak perlu ya. Ini boleh kita kembalikan kembali ya, kembali buttonnya secondary saja. Secondary kita buat kembali. Nah, ini boleh nggak ada sih sebenarnya. Data siswa biarkan. Tambahkan saja judulnya edit data siswa. Oke, kalau tadi di bagian tabel langsung, form juga boleh kita biarkan langsung saja. Kelasnya sudah, terakhir kita mau ada div yang MT-nya belum dikasih. Oke, and section. Cek hasil. Oke, sudah ya. Ini kenapa logonya hilang? Oke, karena ada student gitu ya. Pastinya studentnya nggak numpuk-numpuk. Ini gara-gara di main-nya ketika manggil kita tidak pakai base. Kita pakai base saja. Base URL. Oke. Nah, ini base URL student. Gini, jadi dia tidak akan manggilnya berkali-kali. Home, oke, siswa, oke, home, oke, sudah ya aman. Oke, jadi ketika tambah pun dia akan tetap baliknya ke sana. Cuma dia ini nggak manggil dengan baik karena tadi kita juga nggak pakai base URL. Kita betulin sekalian untuk gambarnya. Jangan kayak gini manggilnya. Kita gunakan base URL. Oke, sudah. Ini isiannya hingga selesai. Jadi kalau kita isi, kita isi, kita isi, kita isi, kita isi, kita isi. Nah, ketika kita simpan, ini karena belum ada persiapannya, kita siapin ya. Kita siapkan dulu di student controller. Ini dia. Oh iya, ini tadi saya mau pakai validation saja. Jadi saya bikin dulu validasinya. Data misalnya seperti ini. Kalau saya mau pakai validation, titelnya validation. Saya bukan judul ini. Saya mau pakai validation. Oke. Saya tambahin berarti di new ini harus ada yang namanya variabel yang saya bikin data. Jadi kalau error biar muncul errornya. Cuma errornya muncul di mana belum saya siapin sayangnya. Oke, baru saya bikin variabelnya. Kalau dia berhasil atau tidak, dia akan langsung masuk kayak gini. Kalau tanpa validation, saya bikinnya seperti ini. Kalau misalkan saya mau tambahin validation, saya bikin lagi tambahannya di dalam sini, dalam grid sini. Ini kayak store ya kalau di Laravel, atau di save gitu, kalau kita mau nyimpan. Saat saya melanjutin saja, saya pakai validation, berarti validationnya saya sebutin. Nah, rule-nya saya buatkan. NIM-nya itu syaratnya apa? Namanya wajib diisi misalnya. Ini tergantung saya mau syarat tambahannya seperti apa. Habis NIM saya butuh gender misalnya. Harus L dan P saja isinya. Birthplace, birth date, harus sesuai tanggal, email, phone, dan terakhir address. Kalau saya wajib isi gini ya. Kalau saya nggak wajib isi, boleh saya tulis dengan permit empty. Diizinkan untuk kosong. Permit empty. Juga saya lebih senang modelnya permit empty saja. Jadi nggak wajib isi untuk fontnya. Tapi kalau diisi wajib angka. Sudah seperti ini. Selesai. Baru saya bikin validasinya. Kalau validasinya nggak jalan, if
validation, baru dia kasih error. Nanti baru di view-nya atau dan di new-nya baru saya sesuaikan. Oke, selesai di bagian new-nya saya sesuaikan. Jadi biar ada kalau error dia ngasih tahu errornya di mana. Jadi kita bisa buat error per baris, boleh juga error utama di atas. Contoh ini saya pengen kasih error per baris saja. Misalnya di barisnya di sini. Tinggal ditambahin kelas invalid feedback-nya. Invalid feedback. Invalid feedback. Oke. Validation get error name. Untuk name validation saya harus bikin dulu di PHP-nya. Apakah ada validation-nya? Validation, oke. Selesai. Jadi karena variabel validation tadi belum ada di error, maka saya buatkan dulu variabel validation-nya. Lanjut untuk tiap baris dibuatkan nama, satu lagi juga buat ditutupin, dibuatin dulu ya. Oke. Kemudian buat yang ini juga sama, buat si select yang ini. Validation juga sama. Oke. Birthplace. Kemudian birth of date. Oke. Tanggal lahir. Tempat lahir. Jenis kelamin. Oke. Nama lengkap. Oke, email benar. Oke, langsung di sini. Berikutnya font nggak diwajibin, berarti saya tulis gini aja. Nomor HP font. Dan terakhir teks area di bagian sini. Oke. Selesai, kita cek hasilnya, kita langsung simpan. Ternyata dia tidak lari kemana-mana karena gendernya nggak diisi ya salahnya. Oke, laki-laki, simpan. Oh, dia nggak lari kemana-mana. Masih ada yang salah tapi dia nggak muncul kemana-mana. Simpannya kita cek. Kesalahannya adalah di bagian ketika mengarahkan simpannya. Ada pada bagian form, site URL-nya yang ini harus kita betulkan. Site URL, oke. Form, action, site URL student. Oke, sudah betul. Post, metodenya. Get section, birthplace, get error. Oke, kita cek di bagian controllernya, validation. Kita tambahkan kelas yang enggak ada. Oke, sudah ada semua. Modelnya ada sukses, student. Kalau gagal muncul error. Jadi create-nya sudah, new-nya juga sudah. Kita ulang, kita refresh, kita cek.
Oke, 1, 2, 3, 4. Sudah ya, hanya 4. Tambah data. Kita asal saja ngisinya. Kita salahkan dulu ya kalau nggak diisi. Oke. Email wajib isi. Coba kita nonaktifkan yang di required-nya. Kita mau cek berhasil nggak yang bagian kita. Oke, ini kita isi saja. Isi. Oke. Ini wajib isi juga. Fill. Oke. Dia ke new ya. New lagi. Mestinya dia langsung new ke create post. Validation, return validation data. Oke, di create-nya kita bikin validation, service validation, unique, if validation, request this, request run. Return-nya kita kembalikan ke validation saja. Nanti di bawahnya baru kita bikin model, new model, sesuai dengan model yang kita pakai, request, get, oke. Kemudian sukses, student, else, kita buat ini langsung kita buat redirectnya insert data, student insert data. Sebenarnya ini boleh-boleh saja sih langsung nim it, langsung kita masukkan if student, kita pakai di sini perintahnya adalah insert data. Ini karena datanya kita pakai request get post. Begini boleh sebenarnya. Karena belum ketemu masalahnya, saya ganti saja dengan menggunakan save. Ya. Misalnya saya pakai student model. Modelnya saya mau pakai insert. Ganti dengan save. Oke, kita selesai. Redirect-nya kita sesuaikan. Data berhasil disimpan. Kita tes ulang. Kita refresh dulu ya. Gender. Oke. Lalu kita isi dan simpan.